Selamat datang di pembelajaran jarak jauh bersama Miss Nuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yasporbian Sobat Cerdas, bertemu lagi bersama Miss Nuy di pelajaran Bahasa Indonesia. Sobat Cerdas, pertemuan kita kali ini akan mempelajari bagaimana cara menyimpulkan dan meringkas sebuah teks atau bacaan. Kira-kira bagaimana cara Sobat Cerdas menyimpulkan dan meringkas suatu teks? Sudahkah Sobat Cerdas mempelajari bagaimana cara kita menyimpulkan dengan cepat? Bagaimana cara kita meringkas dengan tepat suatu teks? Atau mungkin Sobat Cerdas ada yang lupa nih bagaimana caranya atau langkah-langkah untuk menyimpulkan suatu teks. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dan mengupas tuntas bagaimana caranya menyimpulkan dan juga meringkas suatu bacaan. Perlu Sobat Cerdas pahami bahwa simpulan itu berbeda dengan ringkasan. Kira-kira apa ya bedanya? Miss, kan sama aja. Kita menyimpulkan dan juga meringkas sama aja dong, mengambil inti dari bacaan. Jelas benar, akan tetapi kurang tepat. Lebih tepatnya, simpulan adalah isi atau inti pembahasan dari suatu teks setelah kita membaca secara keseluruhan. Dan kalau ringkasan, inti dari bacaan akan tetapi bahasanya lebih singkat, lebih padat. Nah, di sini ada 4 langkah untuk mencari atau membuat simpulan pada suatu teks. Yang pertama, Sobat Cerdas harus membaca teksnya terlebih dahulu dengan seksama. Sedia payung sebelum hujan, Linda dan Yuda selalu berangkat dan pulang sekolah bersama. Saat mereka berangkat ke sekolah, langit tidak secerah biasanya. Langit terlihat mendung dan berawan. Meskipun begitu, mereka tetap berangkat ke sekolah dengan riang gembira. Setiap hari Sabtu, masing-masing siswa mengikuti ekstrakurikuler yang dipilihnya. Linda dan Yuda memilih ekstrakurikuler pramuka. Linda dan Yuda sangat senang mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua, harus menemukan topik teks. Aha, berarti topiknya adalah kita harus selalu sedia payung sebelum hujan. Ketiga, Sobat Cerdas harus sudah mampu menemukan ide pokok dari tiap-tiap paragrafnya. Linda dan Yuda selalu berangkat dan pulang sekolah bersama. Saat mereka berangkat ke sekolah, langit tidak secerah biasanya. Langit terlihat mendung dan berawan. Meskipun begitu, mereka tetap berangkat ke sekolah dengan riang gembira. Aha, ide pokoknya adalah Linda dan Yuda selalu berangkat bersama ke sekolah. 4. Selalu mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Jadi teman-teman, simpulan adalah inti pembicaraan atau pembahasan pada suatu teks. Dan untuk membuat simpulan, benar-benar dibutuhkan konsentrasi yang teramat dalam saat membaca teks agar tidak salah menyimpulkan. Nah, pembahasan yang kedua adalah ringkasan. Ringkasan tidak jauh berbeda dengan simpulan. Akan tetapi, isinya tidak keluar dari pembahasan yang ada di dalam teks. Tidak mengurangi ataupun melebih-lebihkan. Seperti halnya simpulan, ketika kita meringkas suatu bacaan juga diperlukan konsentrasi untuk mengambil inti dari teks tersebut. Dalam contoh teks yang akan diberikan adalah teks mengenai permainan boy-boyan. Apakah Sobat tahu atau apakah Sobat pernah melihat bahkan bermain permainan boy-boyan? Nah, sekarang Sobat Cerdas ambil buku catatannya dan pulpennya. Kita akan belajar bersama bagaimana meringkas suatu teks. Nanti Miss Nuy akan membacakan teksnya. Permainan boy-boyan. Boy-boyan adalah permainan tradisional yang berasal dari Pulau Jawa. Anak-anak pedesaan sering memainkannya pada sore hari. Boy-boyan hampir sama dengan permainan bowling.
Permainan ini terdiri atas 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk melempar bola, sedangkan kelompok lainnya menyusun kumpulan batu ke atas membentuk piramida. Permainan ini memerlukan kecepatan dalam menyusun kumpulan batu dan kerjasama sesama anggota kelompok. Sementara itu, kelompok yang bertugas melempar bola harus bisa melempar hingga mengenai sasaran. Bola dilempar secara bergantian dengan sesama anggota kelompok. Nantinya ada tim lawan yang akan menghadang serangan bola yang dilempar. Jika ada lemparan bola tersebut yang mengenai anggota lawan, artinya anggota tersebut tidak bisa melanjutkan permainan. Kelompok yang bertugas menyusun batu harus bisa menyusun sampai berbentuk piramida. Jika tumpukan batunya terjatuh terkena bola, tim tersebut harus kembali menyusun batu yang terjatuh. Dalam kelompok tersebut, satu orang harus menjaga supaya tumpukan batu tersebut tidak terjatuh. Jika ada bola yang mengenai salah seorang penyusun atau penjaga batu, anggota tersebut dinyatakan gugur dan tidak bisa ikut bermain. Permainan ini akan selesai jika tim penyusun berhasil menyusun batu sampai membentuk piramida. Setelah batu-batu tersebut tersusun, kelompok penyusun harus cepat-cepat mengatakan "boy". Nantinya, kelompok penyerang akan bergantian menjadi kelompok yang menyusun kumpulan batu tersebut, sedangkan kelompok satunya bertugas sebagai penyerang. Permainan boy-boyan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari permainan ini. Permainan ini bisa mengajarkan anak-anak tentang kerjasama antar anggota dan bisa melatih kecepatan fisik. Permainan tradisional ini bisa menjadi salah satu pilihan permainan untuk dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak sehingga permainan tradisional ini tidak hilang begitu saja. Sumber www.permainantradisional.com. Nah, dari teks yang sudah Miss Dwi bacakan, tugas teman-teman adalah meringkas menggunakan bahasa sendiri. Oke? Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah langkah-langkah dalam menemukan atau menyimpulkan suatu teks. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.